membuka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Springsewu, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini. Saya ucapan syukur kami atas nikmat yang Engkau berikan sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3. Dengan mengharap ridho-Mu ya Allah, berikanlah kelancaran acara ini sehingga acara ini adalah acara yang membawa berkah bagi kita semua. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Kabipun. Yang terhormat dan yang kami banggakan segenap DPRD Provinsi Lampung dengan dapil wilayah 3 yang meliputi wilayah Kabupaten Springsewu dan koordinatornya kakak kami Bapak Haji Ahmad Iswan Cahya, Sarjana Hukum, Magister Hukum asal Pacitan.
Saya sih nggak lihat di SPT siapa aja, jadi mohon maaf saya nggak sebut satu persatu. Tapi selamat datang kembali ke Kabupaten Prinsewu tentunya. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Prinsewu, kemudian segenap jajaran OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Prinsewu, mohon izin Pak Iswan dan Bapak Ibu semua, ini hadir bersama kita di sini ada Kepala Bapeda Pak Ima, kemudian di belakang lengkap, ini cukup lengkap jajaran OPD, ada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Prinsewu, Iskandar Muda, Pak Kadis Kesehatan Pak Purhadi, ini Pak Purhadi lengkap, kemudian Kadis PTSP Pak Andri, kemudian mewakili Kadis Pendidikan ya Pak Kadis Pendidikan, kemudian Ibu Sudasi, ini Kadis Capil yang melayani perekaman data KTP, kemudian ini Bu Kadis Sosial Bu Dewi, ini juga sebelumnya di provinsi juga Bu Kadis Sosial, kemudian Kadis Pangan Pak Andri, dan yang mewakili beberapa ini juga Kadis cukup lengkap nih Pak Iswan kami hadir di sini, dan tentunya kita awali dengan bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan acara reses anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan 3. Dan tentunya salawat dan salam kita satu agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya dinantikan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pak Iswan dan Bapak Ibu semua, kami awali dengan ucapan selamat datang atas nama pemerintah Kabupaten Prinsewu, atas nama pribadi tentunya. Tentunya kunjungan reses ini bagian dari program DPRD Provinsi Lampung, dan kami sangat menantikan kunjungan ini Pak Iswan. Karena dengan adanya kunjungan ini tentunya kita sangat mengetahui Bapak Ibu semua bisa melihat perkara potensi yang ada di Kabupaten Prinsewu, kemudian perkuatan baik dari sisi infrastruktur, sosial masyarakat, ekonomi yang ada di Kabupaten Prinsewu. Walaupun saya yakin bapak-bapak ibu semua lebih paham soal Kabupaten Prinsewu. Saya dilantik di Kabupaten Prinsewu sejak 1 Maret yang lalu. Baru 1 Maret lalu saya menjalani Kabupaten Prinsewu. Mungkin bapak ibu semua sudah jauh lebih dahulu memahami Kabupaten Prinsewu, karena saya sudah sehari-hari di provinsi. Kalau sama Pak Iswan ya sering kena marah saya gitu kan kalau tidak ada anggaran. Jadi memang Kabupaten Prinsewu bagian dari 12 kabupaten kota wilayah Provinsi Lampung. Nah tentunya nanti hasil reses ini nanti menjadi bahan masukan bagi Bapak Ibu semua dalam nanti membahas pembahasannya di tingkat DPRD Provinsi Lampung. Nah harapan kami mewakili rakyat, mewakili masyarakat Kabupaten Prinsewu agar hasil kunjungan nanti bisa berdampak adanya kucuran anggaran yang pasti ke Kabupaten Prinsewu, dan yang pasti merasakan oleh masyarakat langsung, kemudian tentunya perhatian dari pemerintah provinsi kepada masyarakat Prinsewu. Itu yang paling kami harapkan. Kita di Kabupaten Prinsewu tentunya di dalam masa transisi ini Pak, tugas kami adalah memastikan pilkada serentak berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga menghasilkan bupati, wakil bupati terpilih nantinya akan memimpin Kabupaten Prinsewu 5 tahun ke depan. Kami lakukan di sini Bapak Ibu semua, Pak Iswan, bahwa dalam rangka anggaran dan sisi penganggaran dan sisi realisasi anggaran untuk pilkada serentak sudah direalisasikan dengan tanpa ada masalah. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan KPU, pengawasan Bawaslu, pengamanan untuk Polri, Polres dan TNI pun sudah kita salurkan. Alhamdulillah kami di Prinsewu ini sinergi Pak. Jadi Forkopimda kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, melakukan diskusi-diskusi dan mensosialisasikan kepada para calon. Karena ada 4 calon, tentunya kita ketahui di sini ada 4 calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang berkontestasi 14 hari ke depan, kalau saya ke depan, karena hitungan hari lagi, hitungan jam yang akan dipilih oleh rakyat Kabupaten Prinsewu. 4-4-nya punya karakter yang kuat, punya basis massa yang kuat, dan punya niat yang baik untuk membangun Kabupaten Prinsewu tentunya. Ini semua kami dukung. Akhirnya nanti
Allah yang menentukan, di atas yang menentukan siapa yang akan memimpin Kabupaten Perseu. Dan kami pastikan kebutuhan untuk masyarakat penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dengan baik. Dan di masa transisi ini juga kita memastikan proses penyelenggaraan pemerintah karena sebagai PJ Bupati, saya hanya dibatasi waktu ketika pilkada selesai dan bupati wakil bupati terpilih dilantik, maka saya selesai dan kembali ke Provinsi Lampung. Dan insya Allah dalam fase transisi ini proses penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan sesuai regulasi yang ada. Alhamdulillah saya didukung oleh staf dan jajaran yang hebat di Kabupaten Perseu, Pak Sekda, Pak Asisten, Inspektur, Kepala OPD. Ini berjalan dengan sesuai tugasnya masing-masing dan orang-orang hebat di belakang pemerintah Kabupaten Perseu inilah yang menjadikan Kabupaten Perseu mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Lampung tapi di tingkat nasional. Dan tentunya kami mohon dukungan dari DPRD Provinsi Lampung yang memang dapilnya dari Kabupaten Perseu. Perkuatan dan dukungan tidak hanya anggaran tentunya, tapi motivasi bagi kita semua di sini bagi rakyat Kabupaten Perseu tentunya sangat diharapkan. Dan tentunya nanti pada saat pembahasan di DPRD provinsi, ya insya Allah saya juga ikut support Pak. Ikut perintah Bang Iswan aja lah nanti kita pembahasannya. Yang penting untuk Perseu oke gitu ya. Selama untuk Perseu kita prioritaskan. Tapi kadang-kadang kita berpikir ada metro, ada pesawat, sama-sama lah. Itu semua adalah wilayah Provinsi Lampung. Mungkin itu dari kami. Saya mohon maaf sama pemerintah Kabupaten Perseu bila dalam penyambutan, penyampaian dan hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf semata-mata itu buat ada kesengajaan dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati kunjungan di Kabupaten Perseu dan kami akhiri bila dapat berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbicara atas ucapan selamat datang. Selanjutnya, sambutan Koordinator Dapil 3 DPRD Provinsi Lampung sekaligus penyampaian program APBD Perubahan 2024 kepada Bapak Haji Ahmad Iswan Cahya SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi sholli alaihi wa sallam wa salam sejahtera untuk kita semua. Amin pun. Yang hormatnya sama-sama kita banggakan Pak Bupati Pengalaman ini Bupati muda, energik, kalau banyak mau hebat lagi. Saya yakin itu karena punya kapasitas. Pak Bupati ini tetangga saya, rumahnya dekat. Kalau sama saya dulu, sekarang nih tinggal sama saya tetap sama. Saudara sekalian, Pak Bupati ini juga THPD di Provinsi Lampung. Jadi kalau bicara anggaran, kita tahu dia lah. Tertarik buat Pak Bupati ini. Ya saya hormati Pak Sekda, Pak Eri ini paling rutin nemenin kita kalau kita ada sesuai kabupaten Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Yang saya hormati Pak Iko, Kepala Muda ya? Hebat. Dan jajaran Kepala OPD Kabupaten Perseu yang saya hormati, tokoh masyarakat yang saya hormati, dan yang saya banggakan kawan-kawan Dapil 3 DPRD Provinsi Lampung. Ini Pak Bupati namanya Dapil 3 ini, skuadnya ini Dapil 3 11. Jadi 3 dapilnya 11 orang. Baik,
yang kawan-kawan DPR dapil 11, dapil 3, spot 311 yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat barokah hidayah. Suatu kebanggaan juga kita bisa hadir bersama Bapak di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia ke depan. Salawat dan salam mari kita saling melakukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku pengikutnya akan mendapat syafaat yang berkelahi. Pak Bupati dan jajaran yang saya hormati, saya hadir kemari membawa kawan-kawan yang saya tunjuk sebagai koordinator. Spotnya 311 ini ya sangat luar biasa nih, sangat mumpuni dapil 3 ini. Jadi nggak usah khawatir kalau 5 tahun depan kayaknya banyak program yang akan kita preseo ini. Yang pertama Ibu Haja Eli Wahyudi, ini senior DPR ya, berpimpinan senior Pak Mario juga. Tahu persis sepak terjangnya untuk menangani anggaran untuk dapil. Selanjutnya ini Ibu Hanifah SE, dia sekretaris Komisi 1, dia dari Komisi 1, fraksinya PKB. Oh, dari terus ada Pak Reza Brawi. Nah ini Pak Bupati, ganteng, bukan ganteng, tapi memang punya investasi besar di Prinsip ini. Saya tahu persis, saya dulu pernah mengawal dia juga waktu pengesahan DOB Prinsip bahwa mobil bus berapa, ada Pak Bambang di atas sana, saya tutup lupa semua. Saya ingat banget, inilah bahaya. Jadi tepat yang saya urus sekarang punya Pak Wakilnya yang memang dulu concern bagaimana memajukan pensiun ini akan lebih baik ke depan. Sampai dengan DOB-nya beliau terlibat aktif. Beliau dari fraksi Gerindra, saat ini dia di Komisi 1. Basicnya beliau notaris, kalau di pensiun nggak ada yang nggak asing lah. Sampai dia dulu punya ruko di jalan ini sampai dibongkar. Kalau untuk Preseo, ya, dia sering dulu ada diskusi-diskusi tahunan untuk mengevaluasi kepada Preseo. Cukup mumpuni Pak Reza ini. Jadi ini spot kami, ya alhamdulillah ada tambahan dari Pak Reza di tahun. Selanjutnya ada Pak Tony Muhammad Kadafi Nasution. Beliau ini mantan ketua DPRD Metro, tapi dia punya akses besar juga di Preseo ini. Ini dari ini fraksi Golkar, bajunya kuning. Terus dia ini dari Komisi 4, Pak Bupati. Komisi 4 tuh, kalau saya baru rapat sama dia kan, kayaknya dapil orang aman ini. Selanjutnya Pak Satria, Angga Satria Pratama. Ini Angga ini dari Demokrat, komisinya Komisi 4. Ini alumni TV nih Pak Bupati, banyak ilmunya ini. Nah yang sebelahnya lagi Pak Sukron Mukhtar LCFAG, Muhammad Sukron Mukhtar LCFAG. Ini dari PKS, dia dari Komisi 5. Pak Bupati ini di tangan kanannya itu ada aspir, tiap hari itu lepas. Dia doain Preseo ini sudah lebih aman, makmur semua. Sebelahnya ini tokoh juga kawannya petani semua Pak Andi Roni. Beliau ini dari PDI. Sekarang ini minta ada Pak Mali dulu di Komisi 3 sama dengan Pak. Iya, belum bisa boleh.
Ya, alhamdulillah saya ketemu di sini. Jadi saya kira ini kesempatan yang berharga. Pak Ali ini pemain nasional ya. Sebenarnya dia sudah naik ke DPR ini. Istrinya DPR Kabupaten Metro. Sebelahnya lagi nah ini pelatih kami semua ini, Pak Ustadz Solihin SPD MH. Pensiunan KPU nyamat namanya pelatih namanya. Kalau pelatih itu kalau pelatih main bola karena dia punya ilmu nggak tenaga juga banyak. Nah kalau kami tenaganya luar biasa ya. Makanya keringet-keringetan nih. Ini Pak Ustadz Solihin dari PDI dan saat ini dia di Komisi 2. Jadi dan orang Prinseu dia punya komitmen besar untuk membackup pertanian di Prinseu. Sebelahnya Pak Yuda. Dari Nasdem, beliau juga di Komisi 3 yang berada Pak Bupati. Oh, sama. Iya. Dan saya sendiri Pak Iswat, saya dari PAN, Komisi 4 Pak Bupati. Komisi 4 dengan Pak Bupati. Insya Allah nanti bisa ada manfaat untuk dapil. Baik Pak Bupati, yang pertama saya melaporkan bahwa kami hari ini silaturahmi karena berkenaan dengan 2 September kemarin kami 11 ini sudah dilantik. Terima kasih atas doanya semua masyarakat Prinseu. Kami dapat irada Allah dilantik menjadi anggota DPR provinsi. Kak Ibu Hanifa, Angga yang kedua kali. Terus juga kawan-kawan ini. Dan program DPR ini sudah jalan dari September, Oktober, September. Sudah turun, tapi belum lapor. Nah hari inilah kami lapor sama Pak Bupati izin kegiatan DPR itu kan Pak Bupati tahu ada sosmed, ada IPBK. Nah ini reses menurut aspirasi. Proses saat ini yaitu masa sidang September, Desember 2024, akhir tahun. Berkenaan dengan biasanya reses ini kan melaporkan kegiatan 1 tahun anggaran, menyerap aspirasi dalam anggaran. Problemnya ini saya belajar dengan Pak Bupati ini, anggaran itu kan kalau yang 2024 sudah diketok di 2023. Terus juga yang murni tinggal evaluasi lagi Pak Bupati ya. Sudah selesai juga. Jadi kalau untuk menyerap untuk sekarang kami tampung aja dulu. Bisa kita nanti nggak boleh ke Pak Marindo karena Pak Marindo yang punya kewenangan itu. Tapi yakin pada saat ini kami menyampaikan beberapa program yang telah dilakukan di 2024 ini. Saya kira dari zamannya Pak Adi sampai sekarang Prinseu banyak prioritasnya Pak Bupati. Kalau saya lihat dari infrastruktur, dari pengelola sumber daya air itu banyak di sini. Karena kita di sini kan banyak jaringan air dan setiap yang memang kita ini ada kendala Pak Bupati. Bangunan bendungan ini ya kita belum dapat manfaatnya. Padahal pada dasarnya filosofinya pembangunan itu hadir di setiap daerah untuk mensejahterakan daerah setempat. Tapi karena memang dulu nggak tahu apa aspek perencanaannya, apa kepentingan dia untuk objek vitalnya dulu baru di. Tapi kalau untuk pemanfaatannya, ya kami beberapa kali dapat keluhan masyarakat, memang airnya harus dipompa perencanaan. Problem utama ya kita mungkin nanti Pak Angga dan Pak Tony nanti kita dibalai bicara gimana agar ini bisa diselesaikan. Kalau enggak ini jadi masalah klasik. Karena menjadi tantangan kita semua, Presiden Prabowo menyatakan kita harus waspada pangan untuk ke depan ini. Jadi semua yang berkaitan dengan pangan, sektor pangan, kita harus bekerja keras untuk bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin Pak Bapeda. Nanti kalau ini bisa koordinasi Pak dengan kita. Selanjutnya Pak Bupati, hal yang perlu saya sampaikan kritik masalah juga karena kami Dewan ini bagian berkritik juga. Pemda itu adalah kalau di provinsi gubernur DPR melalui OPD dan
dan komisi-komisi. Begitu juga dengan di kabupaten, bupati dan DPR. Maksud saya, pada kesempatan itu kami menawarkan diri untuk seikhlas seluas-luasnya untuk menjadi mitra pemerintah daerah yang kami wakili ini untuk bisa bagaimana 11 ini bisa memberikan kemanfaatan kesejahteraan di 5 tahun ke depan, Pak Bupati. Ya salah satu tempat kritik kita kemarin di Pak Bupati juga harus menyampaikan ikon yang saya untuk tinggal PN sama NAP itu selalu saya di-share di Bupati. Seperti saya sampaikan Pak Bupati lah. So dia tolong dibenerin itu. Yang ikon yang saya untuk Bupati saya iya copot itu orang tanya saya itu lah. Saya di-share dia udah saya sampaikan. Yang kedua berkenaan dengan, karena ini saya ini dapat amanah juga di Partai Kebenaran Menko Pangannya dari bapak saya. Saya kemarin ke Kediri, di situ ada stunting 7 orang dan rumah tangga ekstrem miskin 6 orang. Jadi saya kira ini perlu diantisipasi karena jangan sampai ini nanti Pak Bupati kemarin ini saya bukan ya Pak Bupati ya. Kita kan ada transfer yang inflasi yang 5. Ya. Saya kira kemarin saya tegas itu di sana jangan sampai dipakai yang